saat ini tahapan kita adalah tahapan kampanye. Dimulai dari tanggal 28 November 2023 yang lalu sampai pada tanggal 10 Februari 2024 yang akan datang. Selain tahapan kampanye juga saat ini beririsan dengan tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik. Jadi logistik juga sekarang sementara dilakukan proses proses lipat sortir yang nantinya akan didistribusi kepada TPS. Jadi dua tahapan itu yang sementara berjalan selain dengan tahapan pembentukan badan ad hoc di TPS, baik oleh KPU membentuk KPPS maupun kami Bawaslu membentuk pengawas TPS. Jadi itu tahapan yang ada sekarang. Kalau kita lebih spesifik ke tahapan kampanye, memang Kota Kendari ini daya magnetnya itu tinggi karena memang jumlah pemilih terbesar di Sulawesi Tenggara, kemudian masyarakat yang terkonsentrasi sehingga menjadi sasaran-sasaran kampanye peserta pemilu. Hambatan kita sebenarnya begini, ada keharusan peserta pemilu ketika mau melakukan kampanye apapun, itu menyampaikannya ke kepolisian setempat, ditembuskan kepada Bawaslu dan KPU paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan. Namun demikian ada juga fakta yang kita temukan, peserta pemilu itu tidak menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga itu juga menyulitkan kami dalam melakukan pengawasan. Yang kedua masih terkait dengan pemberitahuan tadi, kadang di Polres disampaikan, kemudian di Bawaslu itu tidak disampaikan, sehingga kadang-kadang sudah berjalan baru kita dapat informasi bahwa ada pelaksanaan kampanye di tempat yang bersangkutan, sehingga kami berupaya untuk bagaimana mengantisipasi hambatan tadi, maka kita melakukan kerjasama dengan kepolisian. Biasanya kami membentuk grup bersama sehingga ketika masuk di kepolisian itu sudah otomatis kami langsung di-share-kan sehingga kita bisa dapat informasinya. Itu beberapa kendala. Selain itu memang kalau kita lihat berdasarkan metode kampanye, kalau kampanye pertemuan terbatas dan rapat umum itu kan cenderung mengumpulkan banyak orang. Jadi jelas itu kentara dari jauh. Yang paling rumit itu adalah kampanye pertemuan tatap muka. Sosialisasi pertemuan tatap muka ini kan boleh mengumpulkan orang, boleh juga dilakukan door to door. Nah itu yang sulit. Biasanya masing-masing caleg itu jalan saja di wilayahnya dengan jalan sendiri, membawa bahan kampanye dan lain sebagainya. Sehingga ini juga menyulitkan kita dalam proses pengawasan. Nah, sehingga kami itu selalu, intinya kita selalu mengumpulkan partai politik peserta pemilu, mendorong mereka untuk satu, taat pada ketentuan, terutama pemberitahuan tadi disampaikan, ini dalam rangka juga pengawasan tanggung jawab kami. Yang kedua adalah bagaimana meskipun itu dilakukan sosialisasi door to door tadi oleh para caleg misalnya dari peserta pemilu tertentu, namun kita berharap bahwa informasi itu mereka sampaikan ke partainya, sehingga partainya menyampaikan pemberitahuan sebagaimana amanat PKPU itu. Itu yang kita kesulitan-kesulitan, hambatan yang kita hadapi. Terus kalau persoalan logistik pemilu mungkin karena mobilisasinya di Kota Kendari itu begitu mudah, semua sampai sejauh ini kita belum menemukan kendala. Proses pengiriman dari pabrik percetakan di Sultra ini kan surat suaranya percetakannya di Jawa Timur. Itu masih berjalan baik. Semua tepat waktu, proses distribusi juga dari pelabuhan menuju gudang KPU juga masih cukup berjalan baik, belum ada kendala soal cuaca dan lain sebagainya sampai sekarang. Ya, angka pemilih di Kota Kendari sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap Kota Kendari itu sebanyak 238.225 pemilih. Itu sudah melalui serangkaian proses mulai dari pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, kemudian sampai pada penetapan daftar pemilih tetap. Berbeda dengan pemilu sebelumnya 2019, penetapan daftar pemilih tetap itu sampai pada ketiga. Pada saat itu ada fase DPTB 3. Ini cukup 1 kali. Ada beberapa persoalan memang kita hadapi bahwa kendalanya adalah KPU sistem pemutaran data pemilih sekarang menggunakan de jure sistem itu. Sistem itu sebenarnya meskipun secara faktual tidak ditemukan orangnya, namun secara administrasi yang bersangkutan masih bisa dibuktikan penduduk itu masih didata. Padahal faktanya kadang-kadang yang bersangkutan itu sudah merantau kemana-mana dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, memang problem yang kita hadapi adalah soal data penduduk yang meninggal dunia.
Itu menjadi kendala dalam daftar pemilih yang kita temukan di Kota Kendari khususnya. Kenapa? Karena begini, catatan sipil sebagai dapur pengelolaan data penduduk, dia mencoret penduduk yang bersangkutan kalau sudah meninggal dunia ketika keluarganya datang menguruskan akta kematian. Tapi ketika itu tidak pernah dilakukan, maka bagi catatan sipil dia dianggap masih hidup. Sehingga menyulitkan pada saat DP4 dikirim sebagai basis data pemilih yang akan ditetapkan, itu biasanya pemilu yang lalu sudah dicoret. Ketika tiba sekarang dalam pengiriman DP4 sinkronisasi dengan DPT terakhir itu masih hidup kembali. Sehingga akhirnya apa kesannya? Dimutakhirkan berulang-ulang. Itu kesannya. Maka kami mendorong kemarin bagaimana catatan sipil itu bekerja sama dengan pemerintah kelurahan. Karena biasanya yang meninggal di Kota Kendari ini sebelum dilakukan penguburan administrasinya kan di kelurahan sebagai surat pengantar. Otomatis bahwa ada basis di sana. Nah, cuma memang kendala undang-undang kependudukan kita dengan undang-undang pemilu itu masih belum sinkron, belum harmonis karena undang-undang kependudukan mengharuskan keluarganya yang aktif datang mengurus. Sementara untuk kepentingan data pemilu mestinya memang instansi yang bersangkutan harus aktif sehingga tidak mempengaruhi lagi data pemilih. Persoalan yang berikutnya apa? Misalnya rentan waktu penetapan antara daftar pemilih tetap dengan hari H pemungutan suara itu 8 bulan, Pak. 8 bulan. Nah, di dalam proses 8 bulan ini kita tidak bisa melarang orang katakanlah meninggal dunia. Ya, iya kan? Tidak bisa dilarang. Ya, pasti ada yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, ini kendalanya. Kendalanya itu adalah mestinya ini terupdate. Sehingga walaupun di data pemilih tidak bisa lagi dilakukan pencoretan, tapi minimal sudah ada kode bahwa yang ini adalah sudah meninggal dunia. Nah, makanya kemudian bagaimana antisipasinya? Kami sampai hari ini tiap minggu menginstruksikan kepada personil kita hingga pengawas kelurahan untuk terus melakukan update terhadap itu. Jadi kita bekali mereka DPT per TPS, tidak usah DPT by name-nya. Kemudian setiap ada penduduk di kelurahan yang meninggal dunia, mereka wajib mendatangi, menyampaikan bahwa paling tidak identitas yang meninggal itu ditahu apakah ada dalam daftar pemilih apa tidak. Cuman memang kita sampaikan jangan juga di saat masih berduka belum dikebumikan sudah datang menanyakan itu. Nah, itu juga masalah. Makanya tapi paling tidak setiap minggu itu harus dilakukan updating terhadap itu. Sehingga itu sekarang yang kami coba lakukan, diupdate setiap minggu sehingga ini nanti menjadi data pembanding bagi pengawas TPS yang baru dilantik kemarin untuk bertugas di TPS nanti. Jadi ketika di TPS misalnya di catatan kita yang bersangkutan sudah meninggal tapi tiba-tiba dipanggil ada nama, di situlah yang harus diajukan keberatan dan dilakukan verifikasi. Untuk menghindari apa? Menghindari terjadinya kejadian di 2019 misalnya masih ada 9 TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang. Salah satu penyebabnya itu adalah orang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih orang lain. Itu kita antisipasi dengan cara-cara itu. Kita berharap sih target kita bahwa di Kota Kendari tidak ada lagi masalah data pemilih yang bisa menyebabkan pemungutan suara ulang. Itu target kita. Jadi memang mengelola jumlah personil yang lumayan besar tentu punya karakter yang bermacam-macam karakternya. Apalagi kemarin kami baru melantik pengawas TPS itu sejumlah 1.030 orang sesuai dengan jumlah TPS. Tentu berbagai model karakter ini. Cuma memang kami sudah menyatakan masing-masing yang kita lantik itu pertama mereka harus menandatangani fakta integritas. Fakta integritas itu setiap person penyelenggara pemilu mereka wajib tanda tangani. Untuk apa? Mereka harus punya komitmen yang baik bahwa mereka tidak akan menggadaikan integritasnya dan lain sebagainya. Kemudian memang di dalam proses perjalanan pemilu ini kan jumlahnya banyak, bagaimana kita mengontrol? Bagaimana kita ini? Makanya kemudian di setiap kegiatan Bawaslu kita menyampaikan kepada masyarakat umum kegiatan sosialisasi. Jangan hanya memantau apa yang terjadi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Kemudian melaporkannya ke Bawaslu, termasuk personil kami, tolong masyarakat semua itu publik memantau mereka. Jika ada hal-hal yang dianggap sudah keluar dari zona integritasnya mereka dan lain sebagainya, segera laporkan kepada kami. Insya Allah kami akan mencoba menyelesaikan itu. Karena lagi pula kalau kita bicara etik ad hoc kan cukup pendek dia, tidak sampai ke DKPP. Oleh peraturan DKPP nomor 2 2017 itu, jika pelanggaran etik itu dilakukan oleh badan ad hoc,
Kalau bagi Bawaslu itu Panwascam ke bawah, baik KPU itu PPK ke bawah, itu cukup diproses oleh Bawaslu maupun KPU Kabupaten Kota. Jadi insya Allah kalau misalnya itu ditemukan, kami akan cepat lakukan proses etik itu. Dan sampai sekarang memang belum ada laporan masyarakat ataupun kami sendiri yang menyampaikan bahwa memang ada penyelenggara edo kita yang coba bermain-main dengan integritasnya ini. Belum ada. Mudah-mudahan juga target kita bahwa pengawas TPS yang baru dilantik tanggal 22 Januari 2024 kemarin sebanyak 1.030 orang itu mereka konsisten bekerja menjaga integritasnya. Nah, kemarin juga pada saat ini kami selesai pelantikan belum langsung membubarkan mereka. Kami memberi beberapa hal dulu terkait dengan pengenalan kelembagaan dan orientasi tugas. Salah satu penekanannya juga ini soal etika penyelenggara pemilu tadi. Mudah-mudahan sampai akhir pemilu ya tidak ada hal yang cederai etika mereka.